topik, menyingkap isu, mengungkap fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Citra, sahabat Purnama Sidi dan pemirsa channel YouTube Lintas Topik. Dunia pendakian gunung di waktu terakhir ini dikejutkan dengan adanya peristiwa yang sangat mengenaskan, terutama di Gunung Rinjani, di mana pendaki asal Brasil Juliana Marins itu tewas ya dalam upaya dia mau muncak gitu kan. Ya namanya musibah dimanapun ada gitu, tapi ketika itu menyangkut warga negara asing, semuanya jadi berubah total. Semuanya menjadi perhatian dan apalagi sekarang begitu cepat viral gitu. Dan saat kejadian ini ada anak-anak Wonosobo yang juga tahu gitu kan. Ini kan hal yang kebetulan atau tidak gitu. Makanya kita undang teman-teman para pecinta alam muda, ini masih junior banget yang sudah sampai ke Rinjani. Kita akan kulik cerita-cerita mereka, selain pengalaman di Rinjani juga pengalaman selaku pecinta alam. Bener pecinta alam atau sekedar selfie di puncak gunung nanti ya itu. Saya kenalkan ini teman-teman dari PASMA, pecinta alam SMA Muhammadiyah Wonosobo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kompak banget ya. Khas anak SMA gitu. Ya, paling ujung sana itu ada Irna. Hai boleh teman-teman. Hai teman-teman, kayak acara anak-anak aja. Hai teman-teman gitu. Terus ada Yulia. Halo teman-teman semuanya. Dan ada Febri. Salam kenal semuanya. Terus yang ada di samping saya itu Pak Mas aja lah, masih muda. Mas Fuad Hidayat. Beliau sebagai bukan pendamping, pembina ya. Pembina gitu kan. Kalau nggak bisa dibina, kalian dibinasakan itu kan. Oke, saya Fadliat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya akan ke Mas Fuad dulu, Mas. Ini PASMA sudah berapa tahun berdiri? Kalau PASMA berdiri itu tahun 1987. 87, lama banget sih. Nggih. Jadi sebelum saya ada itu PASMA sudah ada. Iya. Nanti jenengan masuk di generasi berapa kemarin? Wah, saya lupa. Tahun berapa? Kalau untuk saya di PASMA itu memegang PASMA tahun 2011. 2011. Sampai sekarang alhamdulillah sudah 14 tahun di PASMA. Mungkin terlama di PASMA ini, pembina PASMA. Kalau generasinya Febri dan kawan-kawan ini tahun berapa? Febri tahun berapa? Masuk tahun 2023 ya. Iya. 2023. Sekarang belum lulus. Belum. Tapi kalau yang Yulia sama Irna Udah lulus. udah lulus tahun ini? Iya, tahun ini kita lulus. Oh gitu. Sudah berapa gunung yang kalian daki? Aduh. Agak banyak Iya, ya. sudah. Boleh disebutin spill aja. Oke, kalau dari aku Seven Summit Wonosobo udah semuanya. Ada Gunung Sindoro, Sumbing, Kembang, Bismo, Perahu, Pakuwojo, sama Sikunir. Sama yang di luar kota itu ada Gunung Andong. Dan ini terakhir, tapi nggak yang menjadi terakhir, itu ada Gunung Rinjani. Oh gitu. Berarti paling tinggi, paling menantang baik dari sisi jarak maupun ketinggian di Rinjani ya? Iya, Rinjani. Oke. Kalau Irna? Kalau saya sama kayak Yulia, Seven Summit Wonosobo alhamdulillah udah semua. Terus kalau luar kota, Lawu sama Rinjani. Lawu. Iya. Pernah ketemu Mbok Jem? Kalau ketemu Mbok Yemnya langsung itu belum pernah, tapi mampir warungnya pernah. Nah ya pokoknya kalau Lawu saya harus tanyakan warungnya Mbok Jem itu kan. Iya, betul. Tahun berapa tuh? Tahun ini. Tahun ini. Tahun ini ya? Tahun kemarin. Kalau Febri? Kebetulan kalau Seven Summit Wonosobo kurang Bismo. Untuk gunung yang lain mungkin hanya yang di Wonosobo dan yang di luar cuma Rinjani. Masih Rinjani, belum yang lain. Belum yang lain ya? Iya. Belum Seven Summit yang lainnya? Seven Summit kurang Bismo. Kurang enggak yang di luar Wonosobo. Belum. Bismo bisa naik ojek kok. 10 menit sampai. 10 menit sampai. 15 menit tuh kalau ini aja cek. Tapi ya jangan mendaki gunung misalnya naik ojek gitu, hanya sekedar selfie di puncak gitu kan. Mas Fuad, kalau mereka pada misalnya anak-anak SMA Muhammadiyah ya, terus pengen bergabung di PASMA gitu, mereka melakukan latihannya kapan? Terus diizinkan untuk naik pertama itu setelah berapa lama? Begini, jadi di PASMA sendiri itu ada beberapa proses rekrutmen. Jadi tidak setiap hari itu kita bisa menerima anggota PASMA. Jadi setiap awal tahun itu kita kasih waktu sekitar 2 bulan awal sampai nanti akhirnya teman-teman itu dipandang siap untuk menjadi anggota PASMA. Jika mereka tidak siap berarti otomatis kita nggak kita terimakan.
tahapannya biar calon anggota ini bisa dijadikan anggota PASMA. Untuk yang kita gambarannya aja ketika kelas 10 ya, kelas 1 teman-teman ini dulu daftar, kemudian kita kasih materi pendidikan sekitar 2 bulan. Dan pada puncaknya kita kasih diklat. Diklat itu kita selalu di Gunung Kembang. Dan kita diklat di dalam hutannya Gunung Kembang selama 3 hari 3 malam. Gunung Kembang itu kan gunung tidak terlalu tinggi tapi terjal juga dan menantang bagi pemula. Kalau dari ketinggian tidak tinggi, tapi kalau dari segi hutannya, vegetasinya barangkali masih ada macan-macan. Nah teman-teman itu kan dituntut bisa hidup selama 3 hari 3 malam itu di dalam hutan dengan bekal seadanya. Gitu, survival. Oh gitu. 2 bulan itu apa aja yang dipelajari? Ya yang jelas pertama itu banyak yang survivalnya, persiapan anak-anak itu bagaimana caranya. Kita tapi nggak pinginnya anak-anak itu tersesat atau kejadian di pegunungan atau gimana. Tapi paling nggak kita punya bekal untuk mereka bagaimana kalau mereka itu tersesat atau jatuh atau gimana itu bisa bertahan diri sampai akhirnya tim rescue datang. Atau mungkin mereka bisa keluar sendiri dari zona tersebut. Oh gitu. Terus tenaga-tenaga yang ngelatih itu dari mana? Macam-macam. Kadang kita dari saya sendiri, kemudian beberapa alumni yang sudah expert di bidangnya kan banyak. Ada yang dari polisi, tentara, ada juga yang dari tim relawan, dan kita juga sering manggil MDMC untuk membantu ikut untuk materi kita. Oh gitu. Dari awal biasanya mereka berapa yang daftar? Nah, kalau awal banyak sekali. Kita itu ketika awal sekitar 50-an. Nah, di angka itu kelas 10 rata. 10. Dan kalau misalkan 50 itu ikut semua, otomatis saya pusing. Kenapa? Ya, bayangkan satu orang ketika naik gunung ngurus 50 anak dengan berbagai macam latar. Nah, tentu saja kan ada kejadian yang mungkin enak atau nggak enak. Gitu. Apalagi mereka masih pemula banget ya. Ya, betul. Terus Mas Fuad, dari 50 itu biasanya dalam proses perjalanan waktu berapa yang merodoli? Separuh yang hilang sampai 25. Kalau misalnya angkatannya Febri, angkatannya Irna dan Yulia ini juga sama separuh yang hilang. Sekarang masih berapa? Yang masih aktif di PASMA? Sekarang semuanya itu sekitar 21 ya. Berarti kalau sudah kelas berapa? 12 masih boleh ikut? Masih. Oh kayaknya barusan lulus juga ya? Iya. Oh gitu. Yulia, kok tertarik naik gunung tuh apa sih? Oke, kenapa tertarik naik gunung gitu? Jadi awal sekali yang bikin tertarik itu kakak aku sendiri, karena dulu kakak saya juga ada di PASMA. Jadi gitu, iya. Ini warisnya dari generasi. Iya. Jangan-jangan Mas Fuad kakaknya? Bukan. Iya, jadi kakak saya lulus SMA, itu saya masuk SMA dan di situ saya melihat kakak saya itu selalu naik gunung dan lain sebagainya. Tapi sebelum saya masuk PASMA itu saya tidak boleh naik gunung sama orang tua. Bahkan pas SMP? Iya, pas SMP. Bahkan kakak saya naik gunung pun saya nggak boleh ikut gitu. Nah, jadi untuk karena pengen tahu dan pengen naik gunung, saya akhirnya ikut PASMA gitu. Oh gitu ya. Terus latihan yang kamu jalani dari awal boleh di-spill ya? Oke. Jadi latihan dari awal itu setelah aku masuk SMA itu benar-benar mengikuti dengan adanya pendidikan yang tadi Pak Fuad sampaikan. Jadi di pendidikan itu kita benar-benar dikasih pembelajaran yang sangat bagus, apalagi terkait dengan mental. Jadi di PASMA itu benar-benar melatih mental kita yang tadinya mental kita masih bahasanya masih dikit-dikit mental cemen ya. Iya. Gitu. Tapi sekarang kalau misal masih bisa bertahan di PASMA itu bisa terlihat mental kita gitu. Jadi aku di PASMA ikut pendidikan. Setelah itu dulu itu ada yang namanya pradiklat. Jadi ada sebelum diklat itu ada pradiklat terlebih dahulu, itu di sekolah. Di situ masih enjoy nih sama teman-teman. Masuk ke diklat yang pertama itu karena diklatnya ada beberapa tahapan kan Pak. Jadi diklat yang pertama itu sudah mulai terasa dari segi teman-temannya, dari segi kita berjuang di tengah hutan 3 hari 2 malam kita harus bisa tercukupi dengan logistik segitu, dengan tenaga yang segitu gitu. Karena tapi dari situ kita belajar
teman-teman itu walaupun kita lagi diklat itu kan sendiri-sendiri gitu ya bahasanya. Tapi kita di situ benar-benar dilatih tetap bersama, saling membantu dan lain sebagainya itu tetap ada. Sampai akhirnya di diklat yang terakhir dan juga menjadi bagian dari pengurus Pasmas dan sampai sekarang masih lulus tapi jiwanya itu masih Sudah ada lulus, di Pasma. bukannya masih lulus. Iya, udah lulus Sudah tapi lulus. jiwanya itu masih ada di Pasma. Iya. Atau mendingan nggak usah lulus aja. Waduh. Lulus tapi tetap ada kegiatan Gimana? Pasma sebisa mungkin kita tetap ikut. Gitu. Oh gitu. Irna kok senyum-senyum kayaknya suka dengan Pradiklat. pradiklat itu. Itu piye? banget, suka Oh, banget. gimana? Pradiklatnya gimana? Pradiklat gimana ya? Pradiklat itu kalau teman-teman bilang, senior bilang dulu pertama bilang camping ceria gitu. Apa? Camping ceria. Camping ceria. Iya. Kayak pramuka itu. Jadi dibilangnya itu camping ceria, tapi sebenarnya di Pradiklat itu Ceria sekali. ceria sekali. Meski ceria Terlalu dalam tanda ceria. Terlalu ceria benar. Mas aja ketawa itu berarti ceria dalam tanda kutip kan gitu. Sebenarnya kalau udah ketemu kata-kata diklat itu semua Trauma. mengenakan, mengenakan. Bahkan kalau misalkan kasarannya gitu kan si Mbak Yulia kakaknya itu kan senior. Nah ketika ketemu kata diklat tuh kakak dan adik itu kayak nggak kenal. Di situ profesional ya. Iya. Oke. Nah fungsinya diklat kan menempa. Iya. Menempa jadi tadinya yang jiwanya itu rapuh, nanti kalau misalkan ketika setelah diklat karena sudah ditempa banyak-banyak itu jadi daya kebal, daya tahannya itu agak tinggi gitu. Pertama dari spirit untuk tidak menyerah, terus kemampuan survival dan lain-lain. Saya melihat misalnya kayak Irna ya, itu kan bukan wajah-wajah pendaki gunung. Ya, itu wajah-wajah game, macam anak kutu buku gitu karena pakai kacamata ya, Pak? Iya. Lepas. Feb, diklat yang paling berkesan itu yang seperti apa? Aduh. Yang paling berkesan seperti apa, sepertinya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kalau nggak bisa dengan kata-kata, ya dengan perbuatan. Karena sudah pernah melakukan, jadi ya hanya tidak bisa menjelaskan. Perubahan apa yang dirasakan dari ini teman-teman? Tadi Mas Fuad bilang kan, biasanya setelah dari diklat dan lain-lain ada perubahan dalam sikap, dalam mental dan lain-lain. Perubahan sampai ke mental yang berbeda dengan sebelumnya seperti apa? Mental yang berubah itu mungkin ini ya dari awal yang kita kalau misal naik gunung aja contohnya. Naik gunung yang awalnya tuh kita kan naik gunung harus benar-benar dengan mental yang kuat gitu ya, karena nanti bertemu dengan trekkingnya dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau misal kita udah ikut Pasma, kita udah mengenal jalur-jalurnya dan kita mengenal dari awal, sudah dikasih tahu sama kakak-kakak yang ngasih tahu kita saat pendidikan, itu di situ kita udah bisa terlihat seperti itu. Prinsip kehati-hatian Mas Fuad, yang namanya naik gunung kan juga rawan kan? Nah apalagi ketika teman-teman barusan ikut diklat dengan ilmu yang mungkin baru berproses seperti itu. Bagaimana untuk memberikan pembelajaran saving gitu loh? Oh, safety. Safety. Jadi kalau di Pasma itu sebenarnya nggak cocok sekali kalau untuk pendaki atau anak-anak yang tidak suka aturan. Karena kan kita ada Pasma dan tentu karena Pasma di bawah naungan SMA Muhammadiyah, kemudian ketika kegiatan dituntut untuk aman dalam perjalanan untuk selamat itu, jadi banyak sekali peraturan-peraturan yang mungkin kadang mereka bilang wah Pak Fuad cerewet gitu tentang masalah itu. Jadi kita itu pertama membekali dengan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan alam tentu saja. Misalkan mereka sudah dibekali dengan PPGD atau yang lain, bagaimana caranya menghadapi ketika dapat luka. Ada juga ketika mereka itu berkemah kan ada beberapa tempat yang tidak boleh untuk berkemah, entah itu di bawah pohon yang rapuh ataupun di hati yang rapuh atau yang ataupun di jalur air, jalur hewan, itu juga kita harus sampaikan paham, gitu ya. Kita sampaikan semuanya agar apa mereka ketika berada di alam liar itu tahu keadaan dan bisa menempatkan diri. Syukur-syukur ya gimana ya. Syukur-syukur mereka itu yang bisa menguasai medan sendiri gitu. Oh gitu. Gunung pertama yang Irna pernah mendaki di mana?
Saya itu waktu waktu SMP nggak kenal gunung sama sekali. Tiba-tiba SMA masuk Pasma, gunung pertama yang saya daki Gunung Kembang waktu diklat. langsung diajar dengan medan yang terjal kayak gitu. Saya bisa bayangkan kalau anak-anak pemula di lewat mana? Lewat Blembem atau yang Lengkong? Lewat Lengkong. Lewat Lengkong. Iya. Kenapa nggak lewat Blembem? Itu lebih terjal lagi. Aduh. Feb, gunung mana yang pertama kamu daki? Kebetulan saya itu dulu waktu baru masuk Pasma ketemu sama teman-teman yang sehobi juga. Di situ bedanya saya baru mau memulai, mereka sudah pernah mendaki. Jadi tiba-tiba saya diajak, nggak ada persiapan fisik, jadinya ya seperti itu. Dan kebetulan gunung yang pertama saya daki itu Gunung Prau, jadinya tidak terlalu terjal. Oh gitu. Nah, tadi disampaikan teman-teman saat itu sudah pengalaman, sudah naik berapa kali gitu kan. Sementara Febri belum. Pengalamannya apa ketika naik gunung pertama? Persiapannya juga. Kebetulan untuk dulu itu belum ada persiapan sama sekali, dan yang saya sadari kalau naik gunung itu tidak bisa asal naik. Yang saya pelajari dari teman-teman juga harus olahraga terlebih dahulu, persiapan fisik, lalu mempelajari alat apa yang dibawa, lalu bagaimana cara menggunakannya. Tapi itu kan setelah diklat. Tapi sebelum diklat. Sebelum. Berarti masih melihat ini ya teman-teman yang sudah pengalaman. Masih. Penantang treknya gimana? Itu kan pengalaman pertama. Treknya sebenarnya landai, tapi karena Lewat mana? Dieng apa yang? Oh atas. Yang tinggi itu. Kalau sebenarnya karena saya tidak pernah olahraga, jadi treknya menurut saya saat itu nanjak, karena saya belum mengenal gunung yang lain juga. Sedangkan kalau lewat Wates itu masih terbilang sangat landai. Tapi Landai kok. Landai tapi karena landai jadi jauh. Nah, Itu terjal itu. ada perbedaan kan. Febri naik gunung pertama ketika belum mengikuti diklat. Setelah itu mengikuti diklat dengan tambahan-tambahan ilmu. Perbedaannya apa? Ada nggak misalnya gini, kok dulu aku melakukan kebodohan ya waktu naik sebelum diklat? Nah, ada. apa? Dulu kalau setelah diklat jadi lebih hati-hati yang pertama, lalu jadi lebih bisa mengenal medan, kalau gunung itu seperti apa sih itu. Lalu untuk dulu kebodohannya itu sebenarnya dari awal tidak pernah olahraga yang pertama, lalu membawa barang-barang yang tidak perlu, Misalnya semisal HP. angin portable, Oh, tapi nggak kulkas barang dulu. kipas angin portable. Enggak asli sekalian. Masa di gunung gak pasangin? Ya dulu karena terbawa di tas. Oh, Dan gitu ya, dulu terbawa di tas. kebodohan pertama saat saya mendaki itu karena teman-teman saya yang lain membawa tas besar, saya itu Carrier itu ya? ya expect-nya itu tidak barang-barang saya itu muat di dalam tas saya yang kecil, ternyata tidak. Jadi dulu pas saya pertama mendaki, tas kecil saya hanya isi sleeping bag. Manajemen penataan barang itu juga penting juga toh Mas Iya. Wad. Waktu itu berarti belum tahu ya bagaimana cara menata barang yang bagus. Efisien. Berarti kan nggak setiap packing itu sama, harus ada SOP-nya kan. Nah, pengalaman akhirnya terus ya ketika mengikuti diklat jadi tahu bahwa kemarin itu salah tuhnya gitu ya. Jelas itu. Jelas salah. Oh, iya. Mas kalau misalnya mereka ikut kegiatan pendampingannya seperti apa, misalnya di diklat-diklat awal nih, kita masih bicara diklat soalnya. Iya, betul. Kalau untuk bicara diklat sendiri karena kita dibantu sama senior sama panitia masih enak. Jadi masih banyak sekali yang ikut mendampingi. Caranya misalkan besok ya, misalkan yang di diklat ada sekitar 25 anak, masih ada 10 sampai 15 panitia yang bisa membantu. Jadi masih bisa mengawal dari awal sampai akhir. Satu pendamping itu bisa mengcover berapa orang biasanya? Satu pendamping itu ya sekitar 3 atau 4 orang. Tapi dalam kenyataannya ya karena si pendamping itu bekerja sesuai tugas masing-masing, jadi bertugasnya tidak mendampingi anak full. Jadi ada yang ada job yang lain ada ya. yang K3, ada yang P3K atau yang lainnya. Nah, sampai bisa muncak ke Rinjani itu gimana planningnya saat itu? Iya, karena sebenarnya kalau untuk Rinjani itu ini yang kedua.
Generasi sebelumnya sudah ada. Ya, kakaknya ini kakak Mary, Pasma. ya. Pasma juga dulu tahun 2021 ke Rinjani juga bulan Desember masih dalam kondisi pandemi. 2021. Oh iya, itu masih 2021 kita berdelapan dari SMA Muhammadiyah sampai dengan jangka waktu sama sekitar 8 hari perjalanan dari rumah sampai Wonosobo lagi itu 8 hari. Kenapa milih Rinjani? Gini, kalau untuk Rinjani itu rata-rata bagi para pendaki itu adalah impian gunung terakhir. Kecuali punya uang ya. Kalau punya uang ya masih ingin ke Kirinci atau ke Kinabalu atau ke Everest atau yang lainnya. Tapi kalau untuk orang yang pas-pasan kayak kita mungkin mending gitu ya. Aku mending Rinjani adalah tujuan terakhir. Dan insya Allah di Gunung Rinjani itu kata Bang Rocky Gerung semua sisinya bagus. Semua sisinya indah. Itu yang di belakang di bawah ada ini ya. Apa? Air terjun Segara Anak. Segara Anak. Iya. Iya. Ya, Oh gitu. Makanya terus mereka terobsesi banget ke sana ya. itu juga lompatan kita sih, karena kan sebelum itu kita juga pernah ke Gunung Semeru 2 kali. Si Pasma Jua sama Pak Amin Brengos PKU juga dulu ikut mendampingi sama putranya juga. Dan selain itu kalau gunung yang di luar Wonosobo yang terjauh itu di Gunung Gede Pangrango. Nah, sampai nanya kenapa nggak pingin ke Gunung Gede gitu kan? Iya. Ternyata udah ya. Udah, kalau Gunung Gede itu udah karena sebenarnya gitu di Gunung Gede kita pinginnya ke Rinjani, tapi karena dulu gempa tutup ya udah kita ke Gunung Gede aja. Itu sebenarnya pelarian. Gunung Gede. Treknya lebih menantang mana? Rinjani. Rinjani. Iya. Ketinggian berapa sih? Rinjani 3.726 3.726. Nah, PL. tadi disampaikan persiapannya 2 2 bulan. Apa aja yang disiapkan? Dari fisik, mungkin pemahaman tentang lokasi kan penting juga kan? Iya. Nah, apa aja, Yul? Kalau dari aku sendiri itu untuk latihan fisiknya lebih sering jogging aja sih, dan itu pun tidak konsisten. Jadi itu salah saya sendiri, tapi alhamdulillahnya itu saat di trek ya kuat, tapi saat di Rinjani itu ada yang namanya letter E ya Pak ya. Nah di letter E itu cukup menantang. Letter E itu trek jalur summit gitu. Jadi Oh, gitu benar-benar sudah batu pasir. Nah karena kurang konsistennya aku ketika latihan dan kurang jogging dan lain sebagainya, itu menjadi salah satu faktor di letter E itu kurang kuat gitu. Jadi harus alhamdulillahnya kemarin itu disupport sama teman-teman, sama Pak Fuad juga yang selalu di belakang saya gitu. Jadi alhamdulillah bisa sampai puncak. Oh gitu. Dari sini kan kita tahu daki gunung itu bukan main-main kan? Iya. Latihan kurang, tidak konsisten untuk prepare, ternyata kelihatan banget ketika on the track-nya di sana ya. Gitu. Irna kuat. Saya juga sama sih, saling menguatkan juga. Saling menguatkan. Bahasanya romantis banget, saling menguatkan. Kalian bukan pasaran kan? Enggak. Bahaya. Enggak, bayangan kita ya, yang namanya pendaki ataupun tukang muncak era dulu itu kan orangnya mungkin Mas Fuad juga tahu lah ya. Orang dulu. Pakai flannel itu Mas. Pakai flannel terus pakai sandal gunung. Saya juga akhirnya sampai sekarang masih tuh yang tersisa sandal gunung sama flannel itu juga akhirnya pakai gitu kan. Seberapa ngerinya sebetulnya trek-trek yang kalian daki? 9/10. 9/10. Sangat ngeri ya. Tapi emang banyak bonusnya. Kita masih dapat landai di beberapa titik, itu masih ada landai, tapi tetap banyak yang tanjakan juga sih. Apalagi dari camp area sampai puncak itu full nanjak. Siapa yang jadi kaptennya, leadernya? Kak Fuad. Pak Fuad toh? Iya. Lo katanya di belakang. Ini kalau leader di depan itu Mas Patrick. Oh gitu ya. Patrick atau Squid apa? Squidward. Mas Patrick itu alumni Pak. Oh alumni. Iya. Berarti Pasma itu nggak hanya sekedar ini ya, murid aktif, tapi bisa juga alumni. Ya, jadi kalau bagi saya itu semua anak yang sudah pengikut Pasma sampai kapanpun tetap Pasma. Oh gitu. Bagi saya. Ya. Tidak peduli apakah misalnya tahun depan nih si Yulia udah kuliah, masih bisa ya berkiprah di Pasma ya. Masih. Gitu. Feb, ceritakan dong persiapan dari A sampai Z-nya ketika mau naik Rinjani.
persiapan dari awal sekali itu kalau untuk kami dari perizinan ya Pak. Iya, perizinan dari sekolah karena membawa nama sekolah serta organisasi yang dari sekolah itu sendiri. Lalu ada menabung, yang paling penting menabungnya sama izinnya. Dan untuk fisik saya sebenarnya tidak terlalu konsisten. Dalam 2 bulan itu hanya jogging 2-3 kali. Dalam 2 bulan hanya jogging 2-3 kali. Iya. Itu aja keliling 2 lapangan lalu. Aduh. Alhamdulillah per satu jogging 15 kilo. Nah, Mas Fuad, berapa sih sebetulnya persiapan kayak tadi kan 2 murid jenengan dibilang tidak begitu konsisten sehingga fisik keteteran. Iya. Sebetulnya seperti apa? Prepare apalagi sampai ke Gunung Rinjani sebagai sasaran. Nih, kalau bagi saya sendiri, kalau untuk Gunung Rinjani, kalau mereka kan 9/10 ya, bilang berat banget. Kalau saya enggak, cuman kan kalau fisik memang sangat perlu dipersiapkan karena mengingat Rinjani itu jauh dari pandangan kita, dari Wonosobo. Yeah. Kita perjalanan ke Rinjani aja untuk ke bawahnya itu sekitar 2 hari, 2 malam. Itu pun kita kemarin udah siasati pakai pesawat sama kereta. Kenapa? Karena kalau kita pakai kapal takutnya tidak bisa sampai ke lokasi dengan tepat waktu. Sedangkan kita sudah punya booking pendakian, harus tanggal itu kita naik. Oh ya, sudah booking jadwal ya. Iya. Kalau untuk prepare-nya sendiri kita memang sudah persiapkan di bulan Desember sudah mulai menginformasikan pada teman-teman. Awalnya itu sebelum saya mengajukan izin ke sekolahan, kita terlebih dahulu menyebarkan surat kepada orang tua. Semua anggota. Semua anggota dari 21 anggota. Namun yang balik kemarin yang diizinkan itu sekitar 9 anggota, 8 orang yang diizinkan orang tua. Orang tua. Kemudian dari surat pernyataan orang tua tersebut kita suruhkan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk proses legalisasi bahwasannya Rinjani adalah program resmi dari SMA Muhammadiyah gitu. Jadi buat apa? Buat orang tuanya mereka itu tenang, tenang bahwasanya itu adalah kegiatan resmi sekolah. Gitu. Karena banyak sekali teman-teman siswa di Wonosobo ataupun di luar itu banyak yang sampai di Rinjani banyak juga. Namun kalau yang resmi dari sekolahnya itu saya yakin masih jarang. Ketika itu dijadikan program resmi sekolah, artinya sekolah backup penuhnya dong. Kalau untuk kegiatan ini kayak semi refreshing. Jadi kalau untuk anak-anak itu memang dibebankan sepenuhnya untuk biayanya. Berapa per anak berapa? Sekitar 3 juta. Sekitar 3 juta itu untuk apa aja? Itu sudah all in. Semua untuk dari makan, akomodasi dan lain-lain, logistik dan yang lainnya dari pulang sampai pulang lagi. Kalau oleh enggak ya. Gelas. Gelas Rinjani itu kan. Ini sedikit souvenir yang. Kenapa nggak dibawa sekalian? Kain tenunya dibawa kok, tenang aja. Boleh taruh aja. Iya. Gelas. Iya. Iya. Oh ini bagus juga ya. Coba. Tunjukin. Oh ini ya. Buat saya. Ngarep banget. Ya, yang namanya apa? Pendaki gunung itu kan selalu senang dengan hal-hal kayak gini kan. Memorabilia itu kan mengingatkan, oh ternyata ini di Rinjani. Kalau yang di Gunung Perahu apa? Gantungan kunci. Mas stiker itu ya? Stiker. Nah, Mas, kalau mereka melakukan kegiatan secara rutin, pelatihan, bagaimana ketika mereka masih dalam proses pembelajaran? Irna gimana? Ketika waktu itu masih jadi siswa, ganggu nggak latihannya gitu kan? Latihan waktu itu. Jadi kalau untuk teman-teman itu selain latihan sore, weekend, ada juga kayak Mbak Irna, Mbak Yula itu juga ada fisik malam. Aduh. Yang kalian lakukan selain lari apa? Angkat beban juga? Iya, termasuk. Nge-gym gitu maksudnya ya? Beberapa kali renang untuk pernafasan. Muncak kemana? Maksudnya sebelum ke Rinjani itu ada pemanasan kita naik gunung. Ya gunung-gunung yang kecil-kecil itu ya mungkin ya? Iya. Sumbing. Sumbing itu udah kecil ya? Sekarang kecil ya? Berapa naik kalau Sumbing naik berapa? Durasinya? 2 jam? Waduh, lebih. Kalau kita berangkat jam 10 kalau misalnya tektok sampai atas itu pagi
jam 10 malam sampai atas pagi. Itu dijadikan macam kayak latihan ya? Iya, pemanasan. Berapa lama? Ya paling kalau dalam 1 bulan itu 1 atau 2 kali gunung aja. Dan ketika hampir di bulan-bulan akhir itu nggak boleh malahan untuk itu kayak gitu. Nah, prepare-nya selama 2 bulan itu berapa gunung yang dijadikan latihan? Hampir semua gunung di Wonosobo. Seven Summit itu ya? Iya. Oh, gitu. Tapi Gunung Tugel belum kan? Belum. Tahu Gunung Tugel? Gunung Tugel sama Gunung Pitik juga belum. Gunung Tugel itu nama desa di Laksono Pasukoharjo. Febri bingung gitu. Ini literasinya ditambah nih Mas, itu literasinya ditambah nih. Terus kalau 3 juta tadi ya per orang dengan 8 dengan 8 anggota ya. 9. Cukup Mas untuk operasi itu. Cukup. Menjaga stamina. Nah, ini penting banget kan. Kita sudah ada di negara orang, daerah orang ya. Terus yang namanya sakit itu kan juga kita tidak pernah memprediksi. Jaga stamina seperti apa kalian? Febri dulu. Kalau saya yang penting banyak makan. Makan banyak atau banyak makan? Makan banyak. Banyak Jadi makan. semisal ya banyak makan dan makan banyak. Sekarang makan, nanti sebentar lagi makan lagi gitu ya. Enggak, sekali makan itu porsinya yang banyak. Oh, berdua. Padahal kalau Mas Febri ini kemarin bilang normalnya Mas Febri sama Mas Wasim itu makan sehari 5 kali. Kemarin hanya 3. Kemarin hanya 3. Hanya 3. Normalnya harian itu Gimana? sekitar 5 sampai 7 Terus kali. asupan. Aduh. Terus anunya apa? Asupan-asupan yang dijaga. Biasa aja menunya. Nyemil. Biasa aja. Biasa. Iya. Tapi misalnya vitamin dan lain-lain. Vitamin kalau saya pribadi tidak ada. Jadi tidak mengonsumsi vitamin kecuali saat pulang itu karena Capek, flu. Enggak, karena saat di trek mungkin banyak debunya jadi agak radang tenggorokan. Nah, minum vitaminnya saat pulang. Untuk penguatan itu ya. Iya. Setelah pulang. Tapi ketika naik malah nggak minum. Vitamin tidak. Oh gitu. Irna, jalur paling menantang itu di pos berapa kalau di Rinjani saat itu? Paling menantang itu di camp area itu sampai puncak. Berapa durasi berapa? Itu. Durasi berapa ya, Pak? Dari jam 2 malam sampai atas jam setengah 10. Itu dari mulai pertama sampai ke puncak itu berapa lama sih kalau di Rinjani? Lama itu. Iya, kita berangkat dari base camp itu jam setengah 10 sampai di Camp pos area. camp area itu jam 6 Base campnya di mana? Sembalun. di Sembalun. Sembalun. Iya. Asik banget di Sembalun ya. Banyak sapinya. Iya, banyak sapinya. Sapi atau bule, Pak? Aduh. Kok yang diapati bule tuh? Banyak bule soalnya. Iya, enggak sih Febri kan diapati bule gitu. Iya. Mereka aku bikin di Sembalun dah lu. Itu kemarin kacamatanya hitam itu kacamat. Nah, coba di-spill dari mulai berangkat terus sampai kan jauh banget ya itu ikutnya Nusa Tenggara Barat ya. Iya. Trek apa trafiknya gimana? Pesawat. Ya, kita dari sekolah pakai elf sampai Semarang. Elf sekolahan. Ya, elf sekolahan. yang itu tahu Iya, aku. yang warna biru itu Pak, iya. Terus dari Semarang itu kita sampai Surabaya itu pakai kereta. Dari Poncol sampai Pasar Turi. Ya, dari Pasar Turi kita belum kita ke bandara dulu itu pakai Maxim. Iyalah, Pakai ojek online. Iya, pakai ojek online. jangan bentar. Oh iya. terus. Terus dari bandar itu pakai pesawat Oh, gitu. sampai di Lombok. Nah, dari Lombok kita dijemput pakai elf sana ya, Pak ya? Pakai Yang warna biru juga enggak? Warnanya putih. HIS itu Nah, kita. itu kan butuh adaptasi juga, Mas. Betul. Iya. Berapa lama adaptasi sebelum naik? Jadi kita itu setiap kali dari destinasi sini karena kebetulan juga jadwal untuk boarding ataupun perjalanan ke transportasi satu sama yang lainnya itu ada jarak waktu. Jadi kita banyak stay-nya. Misalkan dari Wonosobo sampai Semarang itu kan kita memang ambil pagi karena Mbak Yulia sendiri pengen naik kereta yang siang biar lihat pemandangan Jadi gitu kan. sudah story gitu. Di TV. Ya, akhirnya kita sampai di Semarang itu sekitar jam 1 siang. Kemudian masih ada waktu untuk istirahat untuk naik kereta itu jam 3:30.
Sama ketika kita sampai ke Surabaya, sampai Surabaya itu kita sekitar jam 8 malam, sedangkan kita naik pesawatnya itu jam 6 pagi. Ya, delay lama banget. Iya aja. Kita juga belajar bagaimana cara tidur di rumah orang. Enggak, tidur di masjidnya bandara. Oh, enggak tidur di ini, peron. Enggak, karena masjid bandara itu sudah sebagai apa ya? Rest area. Rest areanya di Bandara Juanda itu. Dan itu merupakan arahan dari drivernya online itu. Enggak, artinya ketika sampai di Lombok itu terus titik-titiknya di mana aja? Kita habis dari Lombok, itu kita main dulu ke Mandalika. Kita ke lihat Mandalika. trek-trek MotoGP Iya, gitu kan. ya kita ke situ dulu. Terus habis itu kita ke penginapan. Sembalun. Ya, ke Sembalunnya. Sampai Sembalun kita sore hari. Nah, sayangnya itu ketika kita sampai di Sembalun mau belanja di minimarket itu ada informasi di Instagramnya Iya. dari Taman Nasionalnya bahwasanya puncak itu ditutup mulai hari ini gitu. Di tanggal Per 24-nya. Ketika teman-teman ini sampai sana ada informasi bahwa puncak Rinjani ditutup per hari itu. Iya. Tanggal berapa? Tanggal 24. Lah terus gimana? Ya, saya kayak lagi main layangan kemudian terus ke laung gitu. Tapi gimana? Ya akhirnya beberapa waktu itu kita rembukan dan kita sepakati ya udah kita ikhlas sampai Pelawangan aja, kemudian kita nanti turun sampai ke Segara Anak, kita nikmati Segara Anak sepuas-puasnya. Itu obat kita. Itu sudah berarti kita udah ikhlas banget bersembilan itu ya enggak apa-apa lah. Bismillah kita sudah sampai sini, sudah usahakan sebaik mungkin. Kalau ternyata kita tidak sampai puncak ya yang penting kita pulang sampai rumah dengan selamat gitu. Sebelumnya tidak ada informasi ya kalau puncak itu ditutup? Enggak. Kalau informasi dari kecelakaan si Mbak Juliana itu ada, cuman kalau untuk informasi ditutupnya kan kita belum tahu. Tapi ya memang agak sedikit was-was juga ketika saya mau berangkat, jangan-jangan tutup gitu. Apa yang melatar belakangi perasaan was-was kayak gitu? Ya karena saya sendiri agak sedikit mandan Maju mundur gitu ya? mampu relawan sedikit gitu. Jadi ada kemungkinan kayaknya bisa jadi ditutup itu untuk pendakiannya. Oh, waktu itu si kejadian itu sudah terjadi ketika teman-teman berangkat? Tanggal 21. Tanggal 21 Juliana jatuh, kita tanggal 23 itu berangkat dari Wonosobo. Oh, 2 hari setelah Juliana jatuh itu ya? Juliana bukan Yuliana, Pak. Yulia. Iya, Julia. Sama-sama bulan Juli. Namun karena kita prepare-nya udah matang banget, sudah booking pesawat, sudah booking kereta, dan sudah booking penginapan di sana juga, kayaknya nggak mungkin juga kalau misalkan kita undur untuk beberapa hari lagi. Kalau yang di foto yang tadi pagi saya posting itu di posisi mana? Yang mana? Yang Segara Anak atau puncak ya? Tapi sempat puncak juga ini. Alhamdulillah mudah. Nah, kok bisa? Artinya prank aja deh. Enggak juga tidak sih. prank. Jadi kenapa kita tidak boleh muncak itu salah satunya yang pertama itu menghormati itulah jenazah korban yang sedang dievakuasi. Ya. Yang kedua itu jangan sampai kita naik itu malah mengganggu para relawan yang sedang evakuasi. Memang treknya cuma satu. Iya. Kalau untuk naik cuma satu. Nah, saya ingin tahu waktu kalian naik proses evakuasi Juliana itu masih atau gimana? Belum selesai ya? Masih belum selesai dan kita nggak tahu untuk prosesnya ya. Karena kan ketika malam kita naik pun ada simpang siur bahwasanya tentang korban itu bagaimana belum jelas, belum pasti. Ada informasi sudah ketemu, tinggal diangkat tok. Tapi ada informasi juga bahwasanya dia itu pindah dari tempat yang awal. Apanya? Jadi tempat ini jasadnya? Iya, bukan jasad. Pertama kan masih hidup Jatuh dulu. 200 meter, terus jatuh lagi kan di 400 meter, terus terakhir ketemu itu ada di 600 meter. Oh, itu kan gelundung ya. Ya, kemungkinan. mungkin. Tapi pas posisi itu di mana kapan teman-teman ini? Kalau itu masih kita mau Masih base camp? Enggak, belum base camp, malah mau belanja logistik kita untuk pribadi. Iya. Jadi karena kita dapat info itu baru kali ini saya
minimarket itu lama sekali kita. Iya. Jadi mau fokus beli apa aja itu wah Bingung nggak ya? biar itu artinya. Kayak percaya atau nggak percaya kan? Akhirnya Yang udah lebih- jauh-jauh ada informasi yang tidak menyenangkan kayak gitu. Akhirnya lebih dari 1 jam itu kita di minimarket dan keluar-keluar ya bawa barang itu dok. Padahal biasanya kan paling 10 menit, 15 menit. Karena fokusnya hilang jadi Kayak blank gitu ya Mas. blank. Berarti naik mulai tanggal berapa? tanggal 25. 5. 25. Selama 4 hari. 21 dari Wonosobo ya? Iya. Iya, Sampai- 23 dari Oh, Wonosobo. 23 dari Wonosobo sampai di sana 2 hari. Iya, tanggal 24 sampai sana. Udah bab sore. Belum ada penutupan saat itu, belum ada penutupan. Sudah. Penutupan itu saat kita mau ke penginapan, kita lagi berhenti di minimarket, kita mau belanja logistik, dapat informasi dari HP itu kalau yang jalur ke puncaknya itu ditutup gitu. Tapi kenapa sampai akhirnya kalian bisa naik? Karena yang ditutup cuma dari camp area sampai puncak. Kalau dari base camp sampai camp area itu masih boleh. Oh, gitu. Jadi pendakian ke puncaknya yang tidak diperbolehkan. Tapi ya karena sudah jadwal kita ya udah bismillah kita tetap naik seperti biasa. Kemudian kita camp di camp area. Nanti kalau ada informasi yang bagus kita naik. Kalau nggak ada ya udah kita turun ke Segara Anak gitu. Berapa hari yang dihabiskan untuk prepare misalnya kayak di camp-camp awal itu? 3 hari 2 malam. Kalau dari Itu belum ada pendakian. Oh, kalau 3 dari hari itu. 3 hari 2 malam itu selama kita di Gunung Rinjaninya. Oh, selama ekspedisinya itu 3 Iya. hari 2 nah, malam. kalau kita prepare-nya biasanya malam sebelum malam sebelum berangkat. Iya, malam. Jadi kita kan berangkat tanggal 23. Saya itu jeleknya itu nggak pernah bisa mempersiapkan di hari-hari sebelumnya. Mepet gitu ya? Iya, mepet. Tapi ya semua sudah tersedia sih kalau untuk barang-barangnya. Ketika tinggal packing gitu ya, pick up. Lah, Irna kayak kok terpesona banget sih ngomongin Yuli sama Mas Fuad gini. Asik banget. Tracknya seperti apa? Aku pengen tahu nih yang di Rinjani. letter E-nya. Letter E-nya ya. Letter E itu full pasir, benar-benar full pasir. Bayangin nggak ketika nanti di Rinjani itu ada letter E-nya yang pasir. Udah di spill kan, udah scroll dulu lewat media sosial dan dari ibu juga ikut scroll, ibu juga udah bilang hati-hati jangan minggir-minggir. Ibu juga udah bilang begitu, bahkan waktu sampai pos berapa itu kan masih ada sinyal, itu VC. Ibu masih juga bilang hati-hati aja minggir-minggir gitu terus. Oh, gitu. Nah, Pasir banget treknya. Ah. Waktu dari camp area itu sampai ke puncak. sudah nggak ada vegetasi, Ada sedikit. Sedikit tapi masih dominan pasir ya. Semua pasir. Itu naik mulai jam berapa? jam 2 Jam malam. 2 malam. Jam 2 dini hari. Jam 2 dini hari dengan letter E-nya didominasi pasir ya. Seberapa bahayanya sih Mas ketika ini medan pertama untuk anak-anak? Ya, sebenarnya kalau kita dalam kondisi fokus, insya Allah aman. Karena untuk jalannya sendiri itu sekitar 2 meter lebarnya. Iya lumayan. Ya, cuman kalau misalkan di setelah 2 meter itu udah jurang. Jadi kalau misalkan kita fokus di tengah terus itu insya Allah aman. Yang penting ketika kita istirahat sebelum summit itu tidur ya waktunya tidur agar ketika kita summit itu tidak ngantuk. Nggak bisa TikTok ya di Rinjani ya. Susah TikTok. Saat Mas Kenzeler. Si Febri kuat nggak naik sampai sana? Alhamdulillah saya walaupun kurangnya persiapan fisik karena di bulan sebelumnya juga sempat 3-4 gunung mencap 3-4 gunung di bulan Mei, jadi kuat-kuat saja. Pokoknya lebih ya. Artinya gini, prepare-nya nggak gitu intensif, terus kurang optimal. Tapi karena sudah pernah ini naik sehingga ya ada gambaran bagaimana pengaturan fisik dan lain-lain itu kan. Karena saya itu prinsip latihan fisiknya mendingan naik gunung Daripada jogging. langsung yang medan Ya, langsung lokasi itu ya. Tantangan terbesar menaklukkan Rinjani itu apa? Diri sendiri. Diri sendiri dan treknya yang berpasir kalau naik. Lah, diri sendiri apa yang kamu taklukkan? Malas, takut, Takut nggak kuat. Takut nggak kuat sama khawatir sama teman-teman. Karena kita percaya sama diri kita sendiri, tapi kita nggak percaya kalau teman-teman itu bisa fokus dan hati-hati kayak kita. Jadi lebih
banyak jagain temennya. Oh gitu ya. Jagain teman apa jagain jodoh orang? Iya. Karena Irna ketahuan nih. kebetulan kan Mas Febri ini sekarang jadi ketuanya Pasma. Oh gitu ya. Kalau tahun kemarin Mbak Irna yang jadi ketuanya. Irna ketua cewek juga. tahun Nggak apa-apa, 2022. kita nggak ada perbedaan gender ya Mas ya. Betul. Di atas sih sama aja. Sekarang gini Mas. Manajemen tim, nah itu penting juga kan? Manajemen tim yang dilakukan di lapangan seperti apa? Tadi Febri bilang, aku yakin bisa, tapi teman-teman belum tentu bisa. Betul. Itu sebenarnya kenapa di pendakian tinggi itu saya selalu menyeleksi anak-anak itu ya karena ini saya nggak mau ketika naik ke gunung yang gede, entah itu Rinjani, Semeru atau yang lainnya itu membawa anak-anak yang saya sendiri nggak tahu bagaimana kondisinya. Dan kenapa kemarin saya mantap sama teman-teman ini karena saya sendiri sudah tahu kondisinya anak-anak gimana. Itu. Jadi insya Allah dari pengalaman saya dari membawa mereka dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3 saya sudah tahu untuk teman-teman ini insya Allah kuat gitu. Gitu. Kalau Yulia dari kemarin ini pas naik itu apa yang didapatkan pengalamannya? Ya, tentunya banyak sekali ya kalau pengalaman yang didapatkan. Yang pertama pengalaman yang bisa didapatkan itu apa ya? Dari semua gunung, treknya Rinjani itu gimana? Paling unik sendiri. Paling unik sendiri ya. Uniknya gimana? Uniknya jadi kalau awal itu kita ngojek itu selama 30 menit. Kurang lebih itu dari kan kita dari base camp itu menuju ke tempat ojeknya itu dulu, pos ojek. Nah, dari pos ojek itu di bawah pos 2 sampai pos 2. Di bawah pos 2 itu kita ngojek selama kurang lebih 30 menit. Yang di situ agak shock karena kalau di sini itu ojek di gunung itu kan tetap pakai safety gitu ya, pakai sepatu, pakai helm gitu. Kalau di sana itu enggak, pakai sandal jepit dan tidak pakai helm gitu. Dan kalau di sini tuh naiknya di mana? Nah, duduknya di depan atau di belakang? Di belakang. Bukan di depan kayak di Sumbing itu. enggak. Masih horor Sumbing. Masih horor Sumbing horor ya. Sumbing. Masih horor Sumbing. Berarti kalau Wonosobo ke Rinjani sebetulnya tidak terlalu berat dong. Enggak berat. Sebenarnya itu ya beratnya cuman karena Jauhnya itu. Jauh itu ya. Iya. Jauhnya gitu. tempatnya gitu. Irma, apa yang disampaikan? Oke. Jadi ada pembelajaran berharga ya kalau menurut saya dari pendakian Rinjani itu ternyata setelah melihat trek Rinjani yang begitu wow, setiap langkahnya itu emang ngeri teman-teman. Tapi setiap langkah dan pemandangannya itu seimbang. Paling enak, Ngeri. paling indah. Kapan waktunya? Waktu di latar. Oh, enak enggak ya? Enggak enak ya. Indah artinya gini loh, view-nya bagus itu bisa pagi atau sore menjelang senja atau gimana? Itu kan juga kepuasan bagi seorang pendaki kan? Iya, benar. Kalau enak enggak, ngeri tapi indah. Itu Ngeri waktu, tapi indah. Itu waktu summit. Definisinya di Ngeri dan iya. konsisten berpanas dingin. Treknya ngeri itu berpasir, tapi pemandangannya itu di sebelah kiri ada sunrise, cantik banget lautan awan. Bahkan laut yang di bawah itu juga kelihatan laut yang benar-benar laut. Lautan. Oh gitu ya. Lombok itu kelihatan. Iya, terus sebelah kanan itu ada Danau Sekarangan, itu cantik banget. Itu yang tidak setiap pendaki Didapatkan. Iya. ya karena untuk ke sana juga butuh prepare baik tenaga maupun biaya yang banyak gitu kan. Dan teman. Betul. Karena juga mereka juga dapat kesempatan ini juga mungkin kalau nggak dengan Pasma entah kapan mereka ke Rinjani. Ada tantangan lain atau challenge lain setelah berhasil mendaki di Rinjani? Challenge-nya ada. Apa? Tantangan kalau dari aku sendiri itu aku awal banget sebelum pendakian itu sempat simpang siur mau jadi ikut atau tidak karena emang faktor lain yang membikin antara mau ikut lanjut atau tidak gitu. Sementara di situ udah booking pendakian sama udah booking pesawat. Apa sih bikin kayak gitu? Yang bikin kayak gitu adalah dari dirinya aku sendiri sama emang ada beberapa faktor dari belakang. Kalau gitu. gitu maksudnya. Iya, gitu. Mas kalau misalnya ketika tadi naik, saya ulangi lagi sempat lihat nggak prosesi itu, proses evakuasi? Oh enggak lihat kita. Sudah selesai atau belum? Jadi kita ketika sebelum kita sampai ke Pelawangan atau camp area itu si
relawan sama jenazah itu turun, jadi papasan. Oh, papasan ya? Papasan, iya. Apa yang kalian rasakan ketika melihat ada jasad? Ini bisa aja kalian juga kayak gitu kan? Setiap Iya. pendaki itu punya risiko yang sama gitu kan? Apa yang kalian rasakan ketika melihat jasad Juliana itu dibawa? Kita di situ sempat ya kita berhenti menepi, kita di situ diam sambil semuanya itu meneteskan air mata, tidak disengaja. Maksudnya Situasinya Saya memungkinkan banget ya? iya, karena di situ tuh kondisi hujan. Jadi kita Oh, dari pos hujan? dari pos 3 sampai Pelawangan itu kita hujan gitu, dalam kondisi hujan. Dan di antara pos 4 sampai Pelawangan itu tiba-tiba ada satu relawan turun yang ngopiak-opiak untuk menepi dulu dan tidak boleh mengambil foto ataupun video. Di situ kita udah feeling ya, karena begitu ramai kan di belakang itu, tapi agak selanya itu agak panjang dari relawan satu yang turun itu. Nah, saat itu relawan turun itu relawannya bilang kalau kita besok udah bisa sampai puncak gitu. Ya, dan relawannya itu juga bilang kalau beliau itu di atas 5 hari. Jadi di proses evakuasi itu ya. Jadi kita sempat dikasih tahu terkait evakuasinya itu. Dan setelah itu dari tim relawan turun membawa jasad korbannya. itu ya? Iya. Dan sempat kena mental nggak ketika lihat jasad itu dipikul? Tidak, kita semua menangis. Di situ. Jangan dan gini loh. Wah, kok ngeri. Jadi naik apa enggak gitu? Enggak, tapi kita semangat karena sebetulnya kita senang yang pertama itu bisa sampai puncak, dan yang kedua senang yang pertama jenazahnya itu bisa dibawa turun, senang yang kedua kita bisa sampai puncak. Oh gitu ya. Itu. Makna ketika kalian naik dan menyaksikan insiden seperti itu, apa yang bisa kalian tarik? Terlalu berat pertanyaannya. Enggak. Jadi kalau maknanya kita itu gede banget ya. Jadi yang pertama karena kita bisa melihat betapa besar perjuangannya seorang relawan yang 5 hari di atas itu bisa mengevakuasi korbannya dan bisa membawa turun lagi. Itu yang pertama. Terus juga apalagi Irna? Itu yang Biar semuanya yang ada. heboh itu Mbak Irna. Yang apa? Yang heboh Mbak Irna. Gimana? Kelihatannya cool kok heboh. Enggak, gini, Mbak Irna itu saya sempat bingung, dia nangis kenapa? Ketika tak tanya itu bukan karena dia itu besok bisa muncak, tapi karena dia itu merasakan bahwa dirinya itu sebagai kayak misalkan saya seorang relawan gitu. Apa bisa cerita sendiri Mbak Irna? Enggak bisa. Bisa dong. Jadi kalau Bisa dong. setiap ada seorang relawan lewat itu Mbak Irna nangis. Oh gitu. Seakan-akan bilang tuh hebatnya ya bagaimana ketika evakuasi dan yang lainnya. Jadi yang ditangisi itu bukan korbannya, bukan puncak, tapi malahan relawan. Eranya ya, effortnya relawan gitu ya. Effortnya relawan. Di mata kalian relawan seperti itu seperti apa sih? Keren banget sih. Keren sekali. Keren banget. Wow. Kayak Gunung Rinjani yang keren banget. Wow. Mereka juga pahlawan kemanusiaan ya. Iya. Siapa kemarin yang sempat viral itu Mas? Agam itu ya. Iya. Nah, bagaimana mereka nyari berapa? 600 meter di bawah itu kan? Sampai prosesi apapun itu kerjasama dengan Basarnas maupun relawan-relawan yang lain. Tapi bagaimana kalau tidak ada kerjasama itu? Ya sulit. Apalagi dengan medannya seperti apa? Sempat lewat untuk medan itu lokasi jatuhnya Juliana. Iya, kita lewat. Medannya seperti apa Yul? Gini pokoknya jurang yang bener-bener langsung turun banget. Kalau dilihat dari posisi Mbak Julianya itu jatuh itu kayak enggak miring. Tapi kalau dilihat dari sisi lain itu wah sangat miring sekali gini. Kalau di sisi lain. Bahkan kalau di video-video kan juga terlihat sekali untuk kemiringannya. Sama kalau ketika dilihat dari drone itu nggak kelihatan meliring, tapi kalau misalnya dilihat dari atasnya atau dari bawahnya dari sisi sampingnya itu kelihatan sekali kalau itu jurang sangat. Ya itu karena mungkin angle pengambilannya seperti itu ya. Betul. Sampai puncak jam berapa? Kalau aku sekitar 9:30. Ya bareng. Bareng. 9:30. Iya. Di atas berapa lama? Setengah jam ada enggak ya? Setengah jam lebih kayaknya deh, Pak. 1 jam 1 jam kurang. 45 menitan. ngecamp ya? Enggak Ngecamp. bisa ngecamp. Tempatnya itu kecil kayak segini inilah. Oh lebih luas ini Sindoro. Iya, Banget. Sindoro lebih luas sekali. Berarti kalau sampai puncak mana Rinjani nggak mungkin ngecamp ya? Enggak mungkin. Nggak landai.
Kalau landainya sih agak landai ya Pak. Cuma angin terus juga batu, benar-benar batu di atas tuh. Semuanya itu batu. Semuanya batu. Tadi kita cerita naiknya, turunnya seperti apa? Wah, turunnya enak. Turunnya enak, tapi harus dipegangin. Kan Kalau dari aku. nurun ya? Iya. Itu juga tidak kurang bahayanya sebetulnya. Ya, Lebih bahaya. Lebih bahaya bahaya. turun ya. Nah, bagaimana kalian menjaga safety diri kalian maupun tim? Itu yang penting kalau saya sarankan pada teman-teman itu ketika turun ya di tengah jalur. Kan 2 meter tuh. Jadi kita tengah jalur selalu aman. Kalau misalnya kita jatuh ya jatuh sedikit gitu. Lebih aman mana, Mas Fuad? Naik ataupun turun pada saat siang atau malam? Kalau bisa ya tetap naik saat siang itu lebih aman. Karena view pandangannya itu lebih luas ya. Sama kalau malam itu kita kan sering diserang sama ngantuk. Nah, itu bahaya sekali. Kalau di Rinjani itu kalau bisa jangan ngantuk, kecuali tidur. Jangan ngantuk. Oh gitu. Tapi kalau dalam kondisi duduk, yuk tidur agak aman. Oke. Ini kayaknya asik banget kita ngobrol ya tentang pengalaman teman-teman Pasma, tapi kok durasinya saya sudah di AW sama kameramen. Ternyata ini kita udah habis waktunya gitu, tapi kayak nggak kerasa ya. Iya. Nggak kerasa lagi kalau kita naik bareng wis. Kapan? Gas. Kapan? Gas. Kapan? Gas. Kapan? Agendakan. Ya kalau nggak hari ini mungkin minggu depan. Yuk lagu tuh. Mungkin minggu Ya, depan. kalau gitu kan gini, sebelum closing ada yang disampaikan Irna? Saya Ya, nanti Julia, Febri, juga Mas Fuad semuanya kok. saya punya buat teman-teman, kalau kalian ingin mendaki, kalian boleh FOMO, kalian boleh mendaki, tapi pastikan ilmu kalian, informasi yang kalian dapat itu udah cukup untuk membawa kalian sampai ke puncak. Karena pada dasarnya puncak tertinggi itu bukan puncak pada ketinggian 3726, tapi kembali Ke rumah. dengan selamat. Begitu. Suaranya kayak ini ya, ibu-ibu sama pas lagi apa jenenge ngandani anake yo. Iya. Kopas itu kayaknya. Nanti ada satu kata kunci dari Irna. Puncak tertinggi itu bukan pada puncak tertingginya gunung, tapi bagaimana kita bisa selamat sampai rumah lagi. Betul. Begitu ya Ir ya. Betul. Kalau Julia apa Julia? Julia. Kalau dari aku teman-teman bisa memilah dan memilih lagi teman untuk menjadi partner saat mendaki gunung, karena kita bisa menilai teman itu saat naik gunung. Kita bisa melihat di bawah oke-oke aja, tapi kalau kita naik gunung kok salah teman, itu jangan sampai. Pokoknya. Ini menarik. Apa yang kadang-kadang dialami salah teman itu? Jadi kalau misal kita di bawah nih, kita oke fair aja teman-teman, tapi kita nggak tahu nanti di treknya seperti apa, di puncaknya seperti apa. Kalau kita benar-benar tidak bisa menemukan teman, itu kita bakal ditinggal, kita sakit bakal dibiarkan, kita nggak kuat bakal dibiarkan. Sedangkan kalau kita mendaki gunung dengan teman yang tepat, itu apapun kondisinya akan selalu bareng-bareng sampai puncak tanpa ada egois satupun. Egoisme ya, ternyata sesama tim pun tidak selamanya klik gitu kan. Oke, Febri? Kalau dari saya, mimpilah setinggi-tingginya yang gunung yang ingin kalian daki. Karena saya dulu pertama masuk Pasma tidak expect sama sekali kalau ternyata bakal jadi ketua, bakal puncak Rinjani juga. Itu tidak ada bayangan sama sekali. Okay. Jadi gapailah mimpi kalian dan buatlah mimpi kalian setinggi mungkin. Itu ucapan di yearbook nanti kayak gitu kayaknya. Mas Fuad? Kalau saya sih sebenarnya sudah dipetik sama Mbak Julia tadi. Carilah partner pendakian itu yang tepat, karena dengan partner yang tepat itu dapat menentukan kita sampai atau tidak kita sampai tujuan. Karena sudah terlihat sendiri bagaimana egoisme teman-teman kalau misalkan mendaki dengan orang yang salah, ataupun bagaimana keberhasilan kita ketika mendaki dengan orang-orang yang tepat. Itu jadi ada waktunya untuk oprak-oprak, ada waktunya untuk istirahat. Itu ialah yang saya lakukan pada teman-teman. Jadi sebelumnya kepada teman-teman saya mohon maaf sekali karena agak cerewet ketika membawa kalian ke puncak Rinjani. Yang tadinya itu cuman pinginnya istirahat lama, tapi dalam kenyataannya baru
baru istirahat saja sudah saya oper-oper untuk naik. Nah itu, Lanjut. nah tujuan saya itu biar kalian itu tidak terlena dengan keadaan itu. Tuh. Jadi tugas seorang pembina ya kayak gitu, atau sebagai leader nggih. Ketika semua sudah mulai kenyang ya mungkin seorang leader yang lapar. Ketika sebenarnya seorang leader itu enggak melulu dia kuat hatinya. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat itu ketika wah Pak Fuad hebat kayaknya kuat banget hatinya, kan enggak sekuat itu. Sama saya sama kalian, cuman kan saya punya beban juga ketika jadi pembina, bagaimana caranya teman-teman itu sampai ke tujuan dengan sehat dan selamat. Itu adalah yang terberat saya. Pinginnya tetap naik sehat, pulang juga dengan sehat juga itu. Nah, kita sudah panjang lebar banget dengarkan cerita dari teman-teman Pasma dan Mas Fuad sebagai pembina ya. Ternyata bahwa naik gunung itu tidak semata-mata bagaimana kita mencapai puncaknya, tapi banyak faktor yang harus dipersiapkan, dari stamina, dari pemahaman keilmuan, kemudian bagaimana kita manajemen tim. Ini hal yang kita harus pikirkan. Jangan sampai salah milih teman gitu kan. Yang satu pengennya naik, yang satu malah jadi toksik seperti itu kan. Ini yang harus kita pikirkan. Dan jangan ragu sebetulnya kalau naik gunung. Naik gunung itu aman. Kadang-kadang kita hanya terjebak pada sebuah cerita-cerita bahwa naik gunung itu ngeri, apalagi banyak jurang di kanan kirinya gitu kan. Jangankan di gunung, di jalan pun banyak mobil, banyak motor kan. Resiko sama. Tapi ada keasikan ketika pendaki gunung itu selesai menunaikan tugasnya. Dan yang jelas tinggi gunung yang tertinggi itu tidak pernah lebih tinggi dari lutut kita. Iya. Setuju kan? Kalau kita sudah sampai puncak. Iya. Kalau belum ya enggak. Coba ketika udah sampai puncak lutut kita lebih tinggi dari puncak gunung kan. Benar. Demikian ya, thank you untuk Irna, terus Yulia, dan Febri serta Mas Fuad ya. Sukses terus untuk Pasma, Mas Budi ya kepala sekolahnya kan. Iya. Keren, sama Muhammadiyah berhasil membawa nama Wonosobo sampai ke Rinjani. Kita tunggu tantangan berikutnya. Mungkin Mas Fuad ini jobnya kan menciptakan generasi penerus setelah Irna sama Yulia. Kalau si Febri masih berapa? 3 tahun. Masih 1 tahun. Satu tahun Oh, lagi. cuma setahun. Kita masih putar 3 tahun lagi. Begitu ya teman-teman sekalian, Sobat Citra, sahabat Purnama Sidi dan pemirsa channel YouTube Lintas Topik, bincang-bincang kita dengan teman-teman Pasma yang barusan pulang dari Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat. Ini menjadi sebuah pembelajaran bahwa siapapun bisa kok untuk melakukan hal-hal yang dianggap awalnya mustahil dengan semangat, dengan kekompakan. Buktinya Wonosobo ini bisa sampai ke Rinjani. Hari ini teman-teman di Rinjani, bisa jadi mungkin suatu saat ada yang sampai di Himalaya atau atau mungkin di Pegunungan Jayawijaya. Kita masih menunggu teman-teman Wonosobo. Mungkin generasinya Irna, generasinya Yulia dan Febri itu bisa lanjut. Jangan hanya menjadikan Rinjani itu sebagai gunung terakhir ya. Tidak. Siap. Apa kata si Febri? Gantungkan impian kamu, raih impian kamu jika itu masih memungkinkan. Demikian teman-teman sekalian, jangan lupa setiap hari Selasa dan Jumat jam 3 sore tayangan Lintas Topik ini akan bisa kalian saksikan di channel YouTube Lintas Topik, kemudian di Radio Citra FM dan Purnama Sidi, serta di portal berita online kita lintastopik.com. Saya Cak Agus pamit dan Assalamualaikum. Lintas Topik, mengangkat isu, mengangkat fakta, selalu baru. Setiap cerita, setiap waktu, kami hadir bawa terang yang satu. Lintas Topik, untukmu dan aku, meningkat dunia tanpa